Assalamualaikum sahabat MK, sudah membaca buku hari ini? Kembali lagi dalam MK Tips bersama Fira Nur Aini. Berbicara tentang membaca sahabat MK, apa yang biasanya terlintas di benak Anda? Apakah membosankan, membuat ngantuk, atau justru membaca adalah aktivitas yang menyenangkan? Mungkin sudah sering kita dengar ya sahabat MK, bahwa buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Pesan tersebut mengingatkan betapa pentingnya membaca sebagai sarana meraih kecerdasan. Apalagi jika kita ingat bahwa dalam Islam, wahyu pertama yang diturunkan adalah tentang membaca. Dalam Quran Surah Al-Alaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq." Itu adalah wahyu yang pertama turun kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW di Gua Hira ketika malaikat Jibril datang. Saat itu Rasul kebingungan karena Rasul tidaklah bisa membaca. Maka ketika malaikat Jibril datang, Rasul langsung menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Namun malaikat Jibril masih meminta Rasul untuk membaca, "Iqra'." Dan Rasul masih menjawab bahwa aku tidak bisa membaca. Hingga akhirnya ketika malaikat Jibril masih meminta beliau untuk membaca, Rasul bertanya, "Apa yang harus aku baca?" Maka turunlah wahyu pertama dalam Al-Quran. Namun sayangnya, sahabat MK, jika kita lihat di kondisi hari ini, masih minim orang-orang yang peduli akan literasi. Bahkan, dilansir dari laman Kominfo, UNESCO menyatakan bahwa Indonesia termasuk dalam negara yang memiliki minat baca terendah. Dan jika dipresentasikan, minat baca di Indonesia hanyalah 0,001%, alias dalam 1.000 orang, hanya 1 orang yang sudah terbiasa gemar membaca. Namun, jangan berkecil hati sahabat MK. Kali ini, MK Tips akan menyajikan 5 kiat untuk meningkatkan minat baca. Yang pertama, menjadikan membaca sebagai sarana untuk kita mengambil hikmah. Sahabat MK, Rasulullah SAW bersabda, "Hikmah adalah barang temuan bagi orang mukmin." Maka, di mana saja kita menemukannya, ambillah sebanyak-banyaknya. Dengan membaca, sahabat MK, kita bisa mendapatkan cerita dari orang yang mengalami sebuah kejadian, atau mungkin sebuah kisah yang kita bisa ambil pelajarannya. Dengan hal-hal itu, bisa menjadi hikmah yang akhirnya bisa kita terapkan pula dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, meniru kebiasaan orang-orang sukses. Sahabat MK, jika kita membaca biografi-biografi orang sukses, kita akan menemukan bahwa kebanyakan mereka sangat menyukai membaca. Kita bisa meniru bagaimana Bill Gates, pendiri Microsoft, membaca 50 buku dalam setahun. Kemudian kita juga dapatkan contoh dari Mark Zuckerberg, pendiri Facebook, yang membaca 1 buku dalam 1 pekan. Tak kalah juga sahabat MK, kita dapatkan Elon Musk, seorang pendiri Tesla, mampu membaca hingga 10 jam dalam sehari. Atau seperti tokoh nasional kita, sahabat MK, pendiri bangsa ini, Bapak Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, mampu membaca beberapa buku bersamaan secara sporadis. Kemudian Bapak Muhammad Hatta memiliki satu kutipan yang kita kenal bersama. Beliau berkata, "Aku rela untuk dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku merasa bebas." Kebiasaan orang-orang tersebut dapat kita tiru dengan membiasakan sedikit demi sedikit membaca buku setiap hari. Yang ketiga, sahabat MK, adalah dengan membiasakan bercerita. Ini karena bercerita merupakan awal dari minat untuk membaca. Jika kita membiasakan membacakan cerita kepada anak, itu juga sekaligus akan meningkatkan minat baca mereka. Karena itu, mari miliki kebiasaan membaca bersama keluarga. Seperti satu buku yang saya baca, sahabat MK, Family Frame, yang ditulis oleh Teh Betty Sundari, istri dari guru kita Adeda Abdurrahman Yuri. Buku ini membahas bagaimana kita bisa membingkai keluarga yang kokoh dan bahagia. Buku terbitan MKS Publishing ini dapat Anda miliki dengan mengunjungi Radio MK FM. Tips yang keempat, sahabat MK, adalah menemukan apa saja fadilah dari membaca. Membaca buku tentunya memiliki banyak keutamaan. Di antaranya, dengan membaca, kita akan memiliki kumpulan kosakata. Kosakata ini akan bermanfaat dalam kemampuan kita berkomunikasi. Kemudian, tentunya dengan membaca, kita juga akan memperluas wawasan. Tak lupa, membaca juga adalah anjuran dalam agama. Sebagaimana kita ketahui, membaca adalah wahyu pertama yang turun, sahabat MK, yaitu dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Selanjutnya, yang kelima, kita bisa mengikhtiarkan dengan memasukkan membaca dalam agenda rutinitas.
Jika selama ini kita terbiasa memiliki aktivitas hiburan seperti menonton, bermain games, atau jalan-jalan, kali ini kita bisa alihkan, sahabat MQ, aktivitas hiburan itu menjadi membaca buku. Dan rutinitas ini dapat kita terapkan dengan prinsip 3M yang diajarkan oleh guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, yaitu mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai dari saat ini. Memulai membaca 1 atau 2 halaman per hari itu tidak masalah, sahabat MQ. Kita juga bisa memilih untuk membaca topik-topik yang kita sukai terlebih dahulu, seperti kesehatan, gaya hidup, atau sejarah. Karena itu, memiliki kebiasaan membaca yang kita masukkan dalam rutinitas akan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Sahabat MQ, itulah dia beberapa tips yang bisa kita ikuti untuk membiasakan diri berliterasi. Terakhir, ada satu kutipan dari seorang pebisnis terkenal, Warren Buffett, yang berkata bahwa beliau bisa membaca 500-an halaman dalam sehari. Beliau mengungkapkan, dengan membaca, seperti halnya tanaman, pengetahuan kita akan terus berkembang dan berkembang. Saya yakin semua orang bisa melakukannya, tapi saya tak yakin semua orang mau melakukannya. Untuk itu, mulai hari ini, sahabat MQ, mari tingkatkan minat untuk membaca buku. Sebab, semakin banyak hal yang kita tahu, kita akan semakin sadar bahwa lebih banyak hal yang belum kita tahu. Semangatlah selalu untuk menuntut ilmu, karena Allah dan para malaikat akan membersamai para penuntut ilmu. Saya Fira Nur Aini dari MKFM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.